Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bersama-sama mentadaburi salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103. Tentu sudah mafhum semuanya, ini berkaitan dengan ukhuwah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah memerintahkan kepada kita untuk memegang teguh tali Allah dan tidak boleh bercerai-berai. Kemudian dilanjutkan, wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah menyampaikan bahwa harus ingatlah bagaimana Allah memberikan nikmat kepada kalian ketika dahulu kalian bermusuhan, kemudian Allah diberikan kepada kalian itu allafa, ya. Jadi ada rasa untuk saling mempersatukan hati. Kemudian dilanjutkan dengan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan karunia-Nya kalian menjadi bersaudara. Nah, di sini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang penting untuk kita perhatikan dan kita ambil pelajaran. Pertama, bahwa Allah memerintahkan tentang i'tasimu, ya. Jadi proses bagaimana kita ini harus dalam keadaan berpegang teguh terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi poin penting, dasar pondasi dalam membangun ukhuwah. Kemudian kita penting juga untuk membangun ketertautan hati. Allaf, ya, fa'allafa. Ya. Jadi bagaimana kita ini mempertautkan hati-hati kita agar terbangun ukhuwah, terbangun persaudaraan. Yang insya Allah terakhir adalah kita akan mendapatkan nikmat persaudaraan, nikmat ukhuwah ketika didasarkan kepada berpegang teguh atas tali Allah, kemudian kita berusaha untuk saling mempertautkan hati kita agar kita ini mendapatkan nikmat berukhuwah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja terkait dengan ukhuwah sering disampaikan oleh berbagai pihak. Akan tetapi kita mesti memberikan sebuah prioritas untuk bagaimana membangun ukhuwah. Tentu saja di sini adalah bahwa kita harus memulainya dari level keluarga. Bagaimana agar dalam keluarga kita itu sudah terbangun ukhuwah, dan ukhuwah itu bisa dibangun tentu saja dengan keteguhan kita terhadap ajaran Allah. Kemudian bagaimana agar terbangun allafa, jadi ta'liful qulub, saling mempertautkan, saling mengikat hati-hati kita. Dan insya Allah ketika semuanya dilakukan prosesnya, maka akan terbentuk ta'akhi, ya, mempersaudarakan. Ketika level keluarga sudah tercapai, insya Allah kita tingkatkan ke level bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saudara-saudaraku, ukhuwah Islamiyah kita akan bisa dapatkan, wujudkan tentu saja dengan bagaimana membangun keikhlasan, membangun ketulusan, membangun kezuhudan, membangun kesabaran. Karena Rasulullah SAW bersabda, izhaz, ya, izhad berarti juhudlah kalian, izhad izhad bid dunya, gitu.
Jadi kemudian harus juhud terhadap dunia, yuhibbukallah, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Kemudian wajhad, dan juhudlah kalian fi aidin nas, ya, fi ma'aidin nas, dari apa yang manusia miliki, yuhibbukan nas, maka kalian akan dicintai oleh manusia. Saudaraku, terkadang hal-hal yang berkaitan dengan rusaknya ukhuwah, rusaknya persaudaraan adalah terkait hal-hal yang keserakahan, ya. Keserakahan, ya. Jadi tidak menerima dengan hal-hal yang semestinya bukan hak kita, dan itu bisa merusak ukhuwah. Hal ini bisa terjadi jangankan di level negara, jangankan di level berbangsa, bernegara, bermasyarakat, di level keluarga pun kita bisa merasakan ketika kita lebih memperhatikan apa yang orang lain miliki, gitu, dan sehingga muncul hasad, sehingga akan merusak ukhuwah persaudaraan di antara keluarga. Contoh kecil terkait dengan warisan contohnya. Hal inilah yang bisa dijadikan dasar bahwa membangun ukhuwah Islamiyah tentu saja kita harus mulai dari membangun diri sendiri, membangun di keluarga, dan insya Allah ketika keluarga kita sehat, bagus ukhuwahnya, insya Allah secara bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pun ukhuwah akan senantiasa terpelihara. Saudaraku, demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.